Sebentar lagi kita akan memulai, kawan-kawan sekalian. Baik, selamat malam, salam sejahtera, salam kebersamaan dalam keberagaman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, semoga Anda dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini 30 Mei tahun 2020, hari Sabtu. Saya kembali menyampaikan live report setelah press release yang disampaikan oleh juru bicara gugus tugas penanganan dan percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Belitung yang menyampaikan press release Bupati Belitung Haji Sani Saleh terkait dengan perkembangan terkini pasien COVID-19 di Kabupaten Belitung. Sebelum saya ke pokoknya, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa informasi penting terkait dengan surat edaran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 18 Mei yang lalu, nomor surat Gubernur nomor 552/04119 Dinas Perhubungan terkait dengan semua orang yang baik itu penumpang maupun supir maupun kenek yang masuk melalui pelabuhan laut dari luar Pulau Belitung ke Pulau Belitung, terkhususnya di pelabuhan-pelabuhan yang berada di bawah Kabupaten Belitung. Kami perlu menyampaikan surat gubernur tersebut terkait bahwa semua orang yang masuk harus menggunakan surat sehat yang berbasiskan rapid test. Kemudian begitu sampai di pelabuhan, kami juga akan mengadakan rapid test di pelabuhan kedatangan. Dan sekarang ada surat edaran yang terbaru terkait dengan protokol dan kekarantinaan nomor 3C. Di situ poinnya disebutkan bahwa semua penumpang yang masuk baik melalui udara maupun laut wajib untuk isolasikan di penginapan yang menggunakan biaya mereka sendiri. Jadi nanti siapapun masuk ke Belitung baik melalui udara maupun laut wajib menginap di hotel sesuai dengan surat edaran gubernur tersebut dengan pilihan mereka sendiri dan juga dengan biaya tanggungan mereka sendiri. Dan nanti pemerintah daerah sedang mempersiapkan bis-bis untuk mengangkut mereka dari bandara, ya. Ini kapan akan dilaksanakan, surat edarannya sudah berlaku, tapi akan dilaksanakan jika sudah ada penerbangan masuk ke Belitung. Sampai saat ini, pemerintah daerah masih terus berupaya keras untuk bisa melakukan penahanan penerbangan dari Jakarta ke Belitung, supaya kondisi kita bisa lebih cepat masuk kembali ke zona hijau. Dan ini terus kami lakukan diskusi bersama instansi terkait dan juga kami komunikasikan dan koordinasikan dengan maskapai-maskapai yang ada. Dan besok atau tanggal 1 akan kami umumkan hasil diskusi tersebut dan hasil koordinasi tersebut. Sesuai dengan suara masyarakat yang menjadi salah satu bahan pertimbangan kami untuk disampaikan kepada maskapai, bahwa mayoritas masyarakat menginginkan Belitung segera kembali ke zona hijau dengan cara sementara penerbangan maupun pelayaran dari luar Belitung ditutup terlebih dahulu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, pada hari ini saya ingin membacakan ada beberapa tes swab ya yang dilakukan oleh laboratorium TCM. TCM itu adalah tes cepat molekuler yang dimiliki oleh laboratorium RSUD Haji Marsidi Judono yang sudah beroperasi melakukan beberapa kali tes swab.
Jadi kita nggak perlu kirim lagi ke luar Belitung. Hari ini sebenarnya cukup deg-degan bagi kami semua, karena ada empat pasien yang kami lakukan uji laboratorium terhadap swab tenggorokan mereka. Keempat orang ini memiliki latar belakang klaster yang berbeda. Yang pertama adalah nomor 922. Kami perlu jelaskan bahwa kami tidak boleh menyebutkan nama. Yang boleh adalah inisial. Kami terikat oleh kode etik medik. Ya, jadi jangan nanti masyarakat mengira kenapa pemerintah tidak membuka nama mereka secara transparan sehingga mereka bisa tahu pernah ketemu orang itu atau tidak. Anda jangan khawatir bahwa Dinas Kesehatan dan RSUD melakukan tracing atau pelacakan dengan seksama. Jadi nanti saya akan cerita di akhir live report ini bagaimana arti seksama. Jadi setiap orang yang positif ataupun reaktif, ya, reaktif dulu di rapid test langsung kita wawancara. Kita gali informasi mereka pernah kemana, bertemu siapa, kapan. Kemudian dari itu akan dilakukan pelacakan ke lingkaran terdekat, kemudian lingkaran yang diperluas, lingkaran kedua, dan seterusnya. Orang-orang itu nanti akan diundang untuk di rapid test dan dimasukkan dalam database atau daftar orang-orang yang di tracing tersebut. Jadi kalau Anda merasa pernah bertemu, Anda pasti nantinya akan dihubungi. Tapi kalau Anda sudah tahu orangnya, Anda sudah tahu duluan, Anda berinisiatif, itu kami terima kasih sekali. Tapi kalau Anda minta kami mengungkap identitas lengkap pasien, kami mohon maaf. Karena kami terikat oleh kode etik medik. Dan itu diatur dalam undang-undang. Itu jelas bisa dipidanakan. Karena itulah kami berharap pengertian masyarakat bahwa jika ada yang kontak, tentunya akan dihubungi langsung oleh Dinas Kesehatan ataupun tim. Kemudian yang merasa belum dipanggil, tapi tahu orangnya, atau berinisiatif mendahului kerja tim Dinkes, silakan. Kami akan terima kasih sekali. Ya. Baik, ada 4 pasien yang dari tadi malam sebenarnya membuat saya agak sulit tidur. Sampai tadi sekitar jam 13.30, saya mendapatkan informasi ini dan saya langsung melaporkan kepada pimpinan-pimpinan daerah. Dan direktur rumah sakit juga melaporkan kepada pimpinan daerah sehingga dilakukan rilis oleh Bupati. Yang pertama pasien nomor 922, inisial nama MA, jenis kelamin laki-laki, usianya 58 tahun, alamatnya di Lesung Batang. Rapid testnya reaktif, rapid test reaktif. Ya, orang ini begitu reaktif langsung diisolasi di RSUD Marsidi Judono. Begitu reaktif. Kenapa? Supaya tidak menciptakan potensi penyebaran yang lebih luas. Kemudian nomor berikutnya 699, ya, nama inisial DA, laki-laki 44 tahun, Aik Merbau, reaktif. Juga sudah diisolasi di Rumah Sakit Marsidi Judono. Ya, pekerjaannya petugas Rumah Sakit Umum Daerah Marsidi Judono. Hasil tesnya, rapid tesnya reaktif. Kemudian nama SU laki-laki 57 tahun, alamat Jalan Melati, ya, Jalan Melati, hasil tesnya non reaktif. Kenapa dia diisolasi? Karena dia punya gejala demam. Orang ini adalah pekerja proyek bangunan salah satu hotel yang sedang dibangun, yang sudah beberapa bulan berada di Belitung dan ingin kembali ke daerah asalnya. Oleh perusahaannya dikirimkan kembali, namun rombongannya sudah kembali, dia tertahan. 3 kali sempat berada di bandara untuk berangkat, tapi karena pemeriksaan ketat, jadi kawan-kawan jangan mengira bahwa hanya masuk yang diperketat, keluar juga diperketat karena kami punya tanggung jawab moral kepada Jabodetabek. Jadi begitu mereka berangkat, KKP dan Dinkes dan lain-lain bergerak, Satgas Udara dibawahi oleh Danlanut, itu memeriksa bahwa ada suhu yang tidak normal. 3 kali berturut-turut. Ya, jadi hari Sabtu, Rabu, dan Sabtu lagi. Ya, itu kira-kira kayak gitulah. 3 kali ya. Tidak jadi naik pesawat karena suhu tubuhnya dan juga ada gejala lainnya.
sehingga beliau ditetapkan menjadi pasien PDP, ya. Pasien PDP walaupun hasil rapid testnya non reaktif karena ada gejala. Kemudian yang keempat itu adalah nama CE, nomor 1100, jenis kelamin perempuan, usia 44 tahun, kemudian alamatnya Aik Pelempang. Ya, hasil rapid testnya reaktif, sudah diisolasi. Keterangan yang bersangkutan adalah salah satu tahanan, ya, tahanan di lembaga penegak hukum, ya. Dari 4 orang ini diambil 2 kali swab masing-masing, kemudian diperiksa laboratorium RSUD Marsidi Djudono untuk mendapatkan apakah swabnya negatif atau positif. Tadi saya katakan saya deg-degan karena dari 4 orang ini beda-beda latar belakang klaster. MA klasternya adalah klaster bepergian ke luar negeri berkaitan dengan pasien lainnya yang sudah positif terlebih dahulu. Ya, jadi klaster ini kaitannya dengan pasien-pasien positif yang terlebih dahulu seperti nomor 921, 923, dan juga 951, 965. Ini adalah pasien-pasien positif terlebih dahulu. Mereka berada di luar negeri bersama-sama dan kembali ke Indonesia sama-sama dan kembali juga ke kampung halaman sama-sama. Kembali dari luar negeri tanggal 11 Mei. Kembali ke Belitung, ya, dari Jakarta 16 Mei. Kemudian klaster kedua itu adalah yang ayam merbau tadi, ya, yang petugas. Kami khawatir sekali petugas nakes kita yang berjuang luar biasa, yang selalu dilakukan tes rapid secara rutin, juga sangat rentan terpapar. Maka kami selalu lakukan rapid test rutin, ya. Kemudian klaster ketiga ini yang kaitannya dengan pekerja bangunan. Ya, kalau saja dia positif, ini akan mengakibatkan banyak sekali orang yang akan di tracing atau diperiksa. Kemudian klaster berikutnya adalah yang tahanan tadi. Ini tentunya akan mengakibatkan kita memeriksa tahanan yang lainnya. Dari keempat orang ini dilakukan tes swab dan hasilnya sebagai berikut. Pasien 699 nama DA, usia 44 tahun, laki-laki tadi, air merbau, ya, yang petugas nakes tenaga kesehatan RSUD, hasil swabnya 2 kali negatif. Kemudian pekerja bangunan nomor 1092 yang ada gejala, demam dan sebagainya tadi, yang hasil rapidnya non reaktif, hasil swabnya 2 kali juga negatif. Kemudian pasien nomor 1100, ya, nama CE, Aik Pelempang, tahanan, usia 44 tahun, hasil swab 2 kalinya negatif. Sedangkan pasien nomor 922 MA, laki-laki 58 tahun, alamat Lesung Batang, yang hasil rapid testnya reaktif, yang bepergian ke luar negeri dan kembali ke Jakarta tanggal 11 Mei, mengikuti acara keagamaan dan kembali lagi ke Belitung tanggal 16 Mei. Hasil swabnya positif. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, jelas sudah bahwa hari ini Belitung menambah 1 pasien positif dari klaster impor B. Kami sebutnya klaster impor B karena memang klaster impor A adalah klaster 034 yang sudah sembuh total, yang total pasien positifnya adalah 4 orang. Kemudian klaster kedua adalah 750 yang sudah sembuh juga dan sudah kembali ke Bekasi. Kemudian klaster ketiga itu adalah klaster luar negeri atau klaster impor B, ya, yang sekarang bertambah 1 orang, sehingga totalnya yang berkaitan dengan klaster impor B itu adalah 6 orang. Dan 1 lagi yang sedang dalam perawatan itu adalah klaster yang kita sinyalir ya, jadi belum bisa dipastikan, masih disinyalir karena dicari terus sama Dinkes Beltim sama kita, belum ketemu penyebabnya. Ini disinyalir transmisi lokal, yaitu nomor 931, ya. Jadi kawan-kawan sekalian, saat ini RSUD Marsidi Djudono sedang merawat 2 klaster, 2 pohon penyebaran. Pohon pertama yang lebih besar adalah pohon 921, 923, 951, 965, 988, yaitu penumpang umum yang ikut di pesawat tanggal 16. Jadi dari 7 pasien positif ada 6 yang saling berkaitan dengan klaster impor B. Sedangkan 1 lainnya adalah klaster yang terkait dengan sinyalemen indikasi
transmisi lokal. Ya, jadi ada 2 pohon yang berbeda. Yang satu hanya terdiri atas 1 pasien, nomor 931. Itu kami sudah isolasi dan ini sudah berjalan cukup lama, sudah setengah jalan. Kemudian yang kedua adalah klaster yang lebih besar, yaitu ada 6 pasien positif di dalamnya. Dan saat ini mereka semua sudah diisolasi. Kawan-kawan sekalian, penambahan positif hari ini adalah sebuah fakta yang nggak bisa kita hindari. Tapi kita nggak perlu panik berlebihan. Karena klaster ini awal-awalnya bikin kita heboh karena kita tidak bisa mengendalikan seakan-akan. Karena banyaknya orang yang berkontak. Tapi dalam beberapa hari kerja keras Dinkes, bantuan masyarakat relawan dan juga RSUD Marsidi Judono yang bekerja paling depan bersama Dinkes tadi, telah melakukan pemeriksaan banyak sekali orang. Sejumlah 163 orang terkait dengan 2 klaster ini. 163 orang telah diperiksa rapid test pertama. Dan dari hasil itu semuanya sudah dilakukan pemeriksaan lanjutan jika ditemukan reaktif. Ya, mayoritas adalah non-reaktif. Dan 163 orang ini sedang menjalankan proses isolasi mandiri, swa-isolasi di tempatnya masing-masing. Dan kami berharap mereka menjalankannya dengan disiplin. Ya, kemudian Bapak Ibu sekalian, dari 2 klaster besar ini, tadi saya khawatir timbulnya pohon-pohon yang baru tadi. Ada tukang bangunan, ada tahanan, kemudian ada satu lagi itu adalah tenaga kesehatan. Kami khawatir sekali kalau itu ada positif, artinya kerja Dinkes dengan RSUD makin keras, gugus tugas makin kerja keras, karena harus menemukan kontak-kontak yang baru. Tapi kalau klasternya sama, kontak-kontaknya sudah kita periksa, sudah kita lakukan pemeriksaan ketat, dan hasilnya sudah ada, tinggal menunggu rapid test kedua. Sekarang saya ingin kasih tahu masyarakat supaya tidak simpang siur. Kapan mereka akan dilakukan tes kembali? Untuk 7 pasien positif, termasuk yang hari ini tambahan 1, nomor 921, 923, dan 931, 3 orang pertama yang menghebohkan, karena kita sudah hijau kembali merah, itu akan diperiksa evaluasi kembali swabnya tanggal 6 Juni, paling lama. Tanggal 6 Juni. Nanti tanggal 6 Juni itu akan dicek lagi swab testnya 2 kali, kita akan tes lab. Kalau hasilnya setiap orang menghasilkan 2 kali swab negatif berturut-turut, maka dia dinyatakan sembuh dan tinggal menjalankan transisi isolasi di SKB. Jadi 3 orang akan diperiksa kembali tanggal 6 Juni, itu kira-kira hari Sabtu ya. Kemudian akan diperiksa kembali tanggal 9 Juni adalah nomor 951, 965, dan 988. Ya, di situ ada anak kecil usia 15 tahun, kemudian ya udah remaja lah ya. Itu akan diperiksa kembali juga. 988 adalah penumpang umum yang bukan dari luar negeri tapi bersamaan satu pesawat. Itu akan diperiksa juga tanggal 9 Juni, dan 1951 adalah penumpang yang kembali dari luar negeri yang langsung beberapa hari kemudian transit ke Belitung. Jadi tanggal 6 ada 3 orang, tanggal 9 ada 3 orang, dan hari ini pasien nomor 922 yang dinyatakan positif akan diperiksa evaluasi kembali tanggal 13 Juni kurang lebih. Ya, tanggal 13 Juni akan dilihat hasil swab testnya. Kalau semuanya masing-masing menunjukkan 2 kali negatif dalam 14 hari, berarti mereka semuanya sembuh, tinggal transisi. Dan kawan-kawan sekalian, kami optimis, masih sangat optimis bahwa Belitung akan kembali ke zona hijau. Hari ini di Pulau Bangka menambah catatan 3 orang positif. Kita menambah 1, ini nggak bisa kita hindari. Karena di Indonesia pun hari ini menambah 500 lebih pasien positif. Dan tentunya Bangka Belitung masih menjadi provinsi dengan angka pasien positif terendah kedua dari Aceh. Ya, Aceh paling bawah, kemudian Bangka Belitung nomor 2. Jadi cukup rendah sebenarnya Bangka Belitung, tapi kita nggak boleh lengah sedikit pun. Ya, kita nggak boleh lengah ya. Kemudian saya akan jelaskan dari rapid test 163 orang akan diadakan pemeriksaan kembali ya. Tanggal 3 Juni
akan diperiksa kembali 78 orang rapid test. Yang pertama mereka semuanya non-reaktif. Kita berharap pemeriksaan kedua mereka juga non-reaktif. Kemudian tanggal 4 Juni 20 orang. Tanggal 5 Juni 7 orang, tanggal 6 Juni 37 orang, tanggal 7 Juni 14 orang, tanggal 8 nanti diperiksa 6 orang. Totalnya 163 orang akan diperiksa rapid test kedua. Jadi ini kawan-kawan, ini pekerjaan yang sulit. Tidak semudah kita bicara. Tidak semudah kita mengungkapkan melalui komentar. Ini kerja yang sulit. Memeriksa 163 orang, satu persatu harus dicari tahu latar belakangnya. Ada klaster yang kontak erat, kita harus wawancara. Dia berhubungan dengan siapa lagi, kita harus bersiap. Kalau dia reaktif, kita langsung belah-belah lagi cabang-cabang dan rantingnya. Dia berhubungan dengan siapa. Jadi ini bukan hal yang gampang. Ya, setiap hari bangun tidur, gugus tugas, saya Pak Bupati berkomunikasi dengan yang terkait. Kami kontak dengan Forkopimda dan lain-lain untuk berkonsolidasi supaya melakukan percepatan bisa menjaring orang-orang yang melakukan kontak ini sehingga tidak kemana-mana. Jadi kami butuh bantuan masyarakat. Petugas tidak akan pernah sanggup untuk bisa mengontrol, nggak akan sanggup mengontrol 163 orang yang sedang diisolasi mandiri. Kalau ada mereka yang tidak disiplin, tolong masyarakat kasih tahu petugas. Karena kami nggak sanggup mengawasi itu semua walaupun ada gelang, walaupun ada aplikasi. Secanggih-canggihnya teknologi, kalau orangnya punya niat untuk melakukan modus mengelabuhi petugas, bisa saja. Ya, jangan salahkan teknologi. Wah, saya mendengar ada yang bilang, itu kan sudah pakai gelang, sudah ada aplikasi, buat apa? Jangan membebankan semuanya kepada kedua hal tersebut. Masyarakat butuh bantu kita. Karena teknologi punya kelemahan, punya celah. Secanggih-canggihnya itu. Apalagi gelang. Gelang itu tanda. Kalau Anda tidak menerapkan gelang, bagaimana kita bisa lihat dia di jalan? Ya, bagi kita bisa membedakan antara yang bukan isolasi dan iya. Jadi jangan mencela seperti itu, ya. Apalagi gelang dan aplikasi ini adalah sumbangan dari komunitas sosial Belitung, bukan pakai uang negara. Jadi jangan lagi diangkat-angkat, ini kan pakai uang negara, habiskan anggaran berapa? Ini nggak pakai uang negara 1 sen pun. Ya, gelang dan aplikasi ini sumbangan untuk membantu Belitung cepat ke zona hijau. Itu kawan-kawan ya. Mari kita menggunakan akal sehat seperti yang Pak Bupati sampaikan dalam video film pendek beliau beberapa hari lalu. Jangan bercelatu ya, jangan berteki gitu kan. Marilah kita sama-sama ya pakai akal sehat kita. Usaha kita cepat terpancing, terprovokasi, ndak. Jadi itulah kita jaga sama-sama gitu kira-kira kawan-kawan ya. Jadi itu maksud saya, marilah kita ya gunakan akal sehat kita tadi. Ya, kemudian berikutnya kawan-kawan, beberapa hari ke depan kita akan mempercepat melakukan tracing orang yang masih tercecer. Oh, ada kontak ini belum diperiksa, kita akan periksa. Oh, ada orang ini yang dilaporkan setahu kami bertemu dengan pasien positif, tapi dia nggak mau ngaku. Nah, kita akan wawancarai. Ya, bantuan masyarakat seperti ini akan memudahkan kita. Jadi kami mohon sekali bantuan masyarakat untuk itu. Ya. Kemudian kawan-kawan sekalian, dari semua kasus-kasus yang sudah kami bacakan, dan ada 163 orang yang akan diperiksa kembali nanti, kami mohon doanya, pasti ya mohon doanya. Karena 163 ini bukan main-main. Berharap semuanya non-reaktif, tidak ada yang reaktif. Kalau semuanya non-reaktif, berarti klaster ini sudah hampir aman. Ya, karena yang kontak-kontak ini nggak ada yang reaktif lagi, rapid test keduanya selesai, berarti bukunya ditutup, tinggal penyembuhan 7 orang itu. Tinggal penyembuhannya saja. Kalau sudah masuk ke swab test 2 kali sembuh, ya sudah. Kita masuk zona hijau. Harus optimis walau perjalanan ini berat. Ya, dan saya juga akan menjawab bahwa belum ada keputusan resmi bahwa anak-anak akan disekolahkan tanggal 15 Juni. Tidak ada. Yang ada itu kita akan mengikuti aturan dari pusat. Yang pusat sendiri pun sudah menyampaikan tahun ajaran baru 13 Juli baru akan mulai. Demikian juga Belitung sedang mempertimbangkan. Ini bukan perkara mudah. Bukan ngomong buka sekolah, buka. Saya punya anak. Anak saya masih SD.
Kalau saya rasa sekolah belum aman dan belum siap, saya pun akan protektif. Lebih baik anak saya di rumah daripada anak saya dijadikan kelinci percobaan misalnya. Saya nggak mau. Ya, saya pakai akal sehat saya. Ya, walaupun pemerintah sudah memutuskan tanggal sekolah, tapi kalau dalam proses pengawasan, evaluasi ternyata belum siap, tapi jadwal itu tetap berlaku, saya tetap akan membuat anak saya tidak ke sekolah dulu. Bukan membangkang terhadap keputusan pemerintah, bukan. Ya, kalau protokolnya tidak siap, kalau ya evaluasi menunjukkan bahwa itu tidak siap, kita punya hak untuk itu. Ya, karena tanggung jawab kepada anak paling besar ada di kita, orang tuanya masing-masing. Kita yang akan menjaga anak kita. Ya, mungkin kita orang dewasa kena COVID masih bisa kita bertahan. Anak kecil dia mau mengeluh seperti apa kita nggak tahu rasa sakitnya. Ini beda sekali. Jadi saya memang mewanti-wanti menggarisbawahi adalah khususnya anak-anak PAUD, TK, dan juga anak SD yang belum bisa mengerti apa itu physical distancing. Mereka kalau ketemu sesama anak-anak pasti akan berpegangan, main, berpelukan, dan seterusnya. Ini yang tidak mudah. Ya, jadi perlu pengkajian yang cukup dalam, perlu pertimbangan yang cukup mendalam tentang ini. Jadi tolong masyarakat tidak terlalu panik dulu, karena hari Selasa Pak Bupati akan pimpin rapat pemaparan protokol, mulai dari wisata, restoran, warung, kemudian tempat rekreasi, tempat hiburan, kemudian sekolah, dan seterusnya. Kami akan susun simulasi satu persatu sampai tuntas. Nanti setelah ini kami yakin aman, ya bisa dikendalikan, baru kita buka. Tapi ini nggak boleh lama juga, terkait dengan ekonomi. Kalau sekolah ada jadwal dari pusat, kita akan pastikan verifikasi di lapangan protokolnya ketat. Kalau nggak siap, nggak usah dulu. Kalau siap, harus diatur. Perbincangan tidak resmi dengan Dinas Pendidikan itu adalah kita berusaha mengatur jadwal. Anak SMP kelas 1 masuknya hari Senin dan Selasa. SMP kelas 2 Rabu dan Kamis. SMP kelas 3 ya Jumat dan Sabtu. Jadi tidak akan ketemu rame-rame. Kemudian kelas yang ada semua dipakai, dibagi. Satu kelas 30 orang dibagi menjadi katakanlah 3 kelas. Jadi satu kelas hanya 10 orang, 10 orang. Jadi duduknya berjauhan dan akan menggunakan penutup wajah maupun masker dan dengan protokol kesehatan yang kita atur. Nggak ada jam istirahat, jadi hanya efektif belajar 3 jam full, selesai pulang. Nah, 1 minggu hanya belajar 2 hari. Ini yang direncanakan. Tapi rencana ini bisa aja dibatalkan. Kalau situasi COVID belum mendapatkan rekomendasi dari rumah sakit umum daerah maupun Dinkes menyatakan bahwa kita memang sudah siap. Jadi ibu-ibu, tolong tenang dulu. Kita akan kaji mendalam. Anda boleh bersuara, ya karena Anda adalah bagian dari masyarakat untuk didengarkan dan kami akan jadikan bahan pertimbangan. Ya. Kemudian berikutnya adalah mengenai ekonomi. Ekonomi juga, pusat denyut ekonomi itu penting. Masyarakat nggak bisa lagi lama dalam rumah. Karena mereka butuh makan, butuh perputaran uang. Kita sudah berbulan-bulan dari Februari. Ini sudah mau masuk Juni. Hampir 4 bulan tidak terasa. Ya, khusus yang ketat 3 bulan. Jadi kalau 3 bulan tanpa pendapatan, nggak semua masyarakat bisa bertahan. Hanya sedikit yang bisa bertahan. Ya, tapi memang ya, ada yang punya tabungan, investasi, dan seterusnya bisa dicairkan sekitar 60%. Tapi 40% masyarakat kita yang lain kan tidak punya kemampuan itu. Ini harus kita carikan solusi. Kalau hanya berharap dari Bansos, BLT, BST, dan apapun namanya itu hanya bisa bertahan beberapa bulan. Paling lama 4 bulan. Dan itu pun tidak merata. Itu pun tidak semua orang mendapatkan. Padahal dampaknya kena ke semua orang. Karena kemampuan keuangan daerah dan keuangan negara terbatas. Nggak bisa membantu semua orang. Karena itulah kita harus membuka zona ekonomi tertentu dengan memastikan terlebih dahulu ya bahwa itu sangat aman dan protokolnya diverifikasi siap. Jangan kita nanti buru-buru tergesa-gesa, kemudian yang zona hijaunya langsung ambruk lagi. Ya. Nah, nanti ini adalah buah si malakama ya. Pemerintah daerah berada di tengah-tengah untuk mengimbangi satu kepentingan sosial ekonomi dan satu adalah kepentingan soal medis. Dua hal ini sangat-sangat penting. Ya. Nah, karena itulah berikanlah kami ketenangan dan fokus untuk mengambil keputusan yang tepat.
sehingga kebijakan-kebijakan kita terasa manfaat positifnya untuk masyarakat. Mari kawan-kawan netizen, kalau ada hal-hal negatif atau ada katakanlah umpan-umpan, provokasi dan seterusnya, tenggelamkan. Ya, mari kita fokus saja ke penanganan COVID, pemulihan ekonomi. Gak usah sibuk, ya, gak usah sibuk nyerang sana, nyerang sini lah. Ya, cukup kita hentikanlah itu. Kita fokus. Ya, saya hanya minta waktu untuk fokus membantu ya Pak Bupati dan gugus tugas menangani percepatan pemulihan ekonomi masyarakat sekaligus pemulihan kesehatan masyarakat dari COVID. Itu aja. Ya, jadi rencana kami adalah kami sedang menyusun kalender normal baru, ya, Belitung. Nanti di sekolah kami akan pasangkan stiker di teras kelasnya, nanti ada jejak kaki, nanti anak-anak antri mengikuti jejak kaki, ada jaraknya berapa meter. Jadi bukan gurunya pakai ngomong saja, tapi sudah ada protokol era baru, ya, normal baru tadi. Di kasir restoran, rumah makan, kemudian supermarket, minimarket, swalayan dan lain-lain, toko baju, itu juga akan dipasangkan jejak kaki. Nanti kami akan susun, sehingga orang ngantri tidak berdempetan. Ya, di pasar juga demikian, ya. Nanti di jalan, trotoar dan seterusnya orang sedang duduk, kami juga akan bikin selang-seling kursinya tidak terlalu dekat. Nah, ini yang harus disiapkan. Ya, minggu depan akan mulai bekerja menyusun konsep. Minggu kedua bulan Juni kami akan mengecek lapangan kesiapan satu demi satu sektor. Minggu ketiga Juni kami akan memastikan sektor mana yang paling siap dibuka kembali. Paling siap dibuka kembali, bukan memaksakan dibuka. Minggu keempat evaluasi. Nanti di awal Juli kita berharap normal baru di Belitung dengan kondisi zona hijau itu bisa mulai dirasakan setahap demi setahap. Tidak tergesa-gesa, namun pintu ekonomi masyarakat juga ada yang mulai dibuka. Sehingga terjadi denyut nadi perputaran ekonomi. Jadi masyarakat kecil, masyarakat menengah, itu tetap bisa berputar kondisi keuangan mereka. Ya, jadi kawan-kawan yang mendengarkan, saya berharap kasih kami waktu untuk bekerja, walaupun kembali kemarin itu ada mengembalikan kita ke zona merah, jangan patah arang, jangan putus semangat. COVID di Belitung. Kalaupun ada pertambahan COVID, satu pasien positif, ya, dan lain-lain, jangan lama klaster itu